Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari berbagai jenis izhar, idgham, iqlab dan ikhfa yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah materi yang ke-9. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin melihat materi 1 sampai materi 30, bisa diklik pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita masuk pada materi yang ke-9. Yang pertama adalah izhar. Izhar ini ada 4 pembagiannya. Yang pertama namanya izhar halqi. Kajiannya adalah atau tema pembahasannya adalah nun sukun dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka dibaca jelas tanpa berdengung. Salah satu contoh, dzalika liman khasyiya rabbah. Liman kha, nun sukun berjumpa kha, izhar halqi, dibaca jelas, tidak boleh dengung. Ini namanya izhar halqi. Dzalika liman khasyiya rabbah. Izhar yang kedua adalah izhar syafawi. Kajiannya adalah mim sukun. Yang pertama tadi nun sukun itu izhar halqi. Sedangkan sekarang izhar syafawi, kajiannya mim sukun. Apabila ada mim sukun berjumpa selain dari huruf mim dan huruf ba. Contoh mim sukun berjumpa dengan huruf ain, itu dibaca dengan izhar syafawi, dibaca jelas tanpa berdengung. Wahum 'alaiha, wahum 'alaiha. Yang ketiga adalah izhar mutlak. Terjadi apabila ada nun sukun berjumpa dengan huruf waw atau nun sukun berjumpa dengan huruf ya, di mana mereka ini saling bergabung. Itu menunjukkan bahwasanya mereka ini dalam satu kata. Hanya 4 kata di dalam Al-Quran yang masuk kepada izhar mutlak. Qinwan, sinwan, bunyan, dan dunya. Keempat-empatnya ini dibaca jelas tanpa berdengung. Contoh, qinwanun daniyah. Qinwanun tidak boleh didengungkan. Qin itu salah. Qinwanun daniyah. Kemudian izhar yang keempat adalah izhar qamariyah. Ini kajiannya adalah alif lam. Kalau nampak dalam Al-Quran ada alif lam, yang lamnya itu diberikan tanda sukun, itu termasuk kepada izhar qamariyah. Lamnya dibaca. Contoh, wa takunul jibal, wa takunul jibal. Maka ini adalah izhar qamariyah. Kemudian yang kedua ada idgham, artinya melebur. Idgham ini ada beberapa macam. Yang pertama namanya idgham bi gunnah. Kajiannya adalah nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun dan tanwin berjumpa dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun, maka dibaca dengan idgham, dibaca lebur serta berdengung. Contoh nun sukun berjumpa dengan huruf mim. Amma wadhi'ih, dibaca berdengung. Yang kedua namanya idgham bila gunnah. Kajiannya juga nun sukun dan tanwin. Kali ini nun sukun dan tanwin berjumpa dengan 2 huruf saja, huruf ra dan huruf lam. Contoh nun sukun berjumpa dengan lam. Yubayyin lana ma launuha, dibaca lebur tapi tanpa berdengung. Yang ketiga adalah idgham mimi. Idgham mimi ini kajiannya adalah mim sukun. Kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim, maka dibaca idgham mimi, dibaca lebur serta berdengung. Contoh, fi qulubihim marad, dibaca berdengung. Yang keempat namanya idgham mutamathilain. Artinya kajiannya ini dari segi makhraj dan sifatul huruf. Jadi apabila ada 2 huruf yang sama saling bertemu, sama makhrajnya, sama sifatnya, yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua bertasydid, maka dibaca idgham juga, dilebur. Contoh huruf ba sukun berjumpa dengan ba yang tasydid. Faqul nadrib bi'asak, maka ba yang pertama tidak dibaca lagi karena telah gabung kepada huruf ba yang kedua. Kemudian yang kelima idgham mutajanisain. Kajiannya juga makhraj dan sifatul huruf. Kalau idgham mutajanisain ini artinya pertemuan 2 huruf yang sama dari makhraj saja, tempat keluarnya sama, namun berbeda dari segi sifat. Contoh huruf ta yang sukun berjumpa dengan huruf to.
Maka huruf ta dia punya sifat hamas, huruf to tidak punya. Huruf ta bukan qalqalah, huruf to dia termasuk qalqalah. Maka sifatnya berbeda, makhraj yang sama. Ujung lidah menempel dengan belakang gigi seri paling atas. Maka cara bacanya idgham juga. Huruf ta tidak dibaca lagi karena dia telah gabung kepada huruf to. Wa qalat ta'ifah. Tidak boleh wa qalat to. Ta-nya enggak dibaca lagi karena gabung kepada huruf to. Wa qalat ta'ifah. Kemudian yang keenam adalah idgham mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang dekat-dekat makhraj dan juga dekat dari segi sifat. Contohnya huruf ra dan huruf lam. Kalau ada lam yang sukun berjumpa dengan huruf ra yang bertasydid, ini adalah idgham mutaqaribain. Mereka dua ini adalah dekat-dekat dari segi makhraj dan sifat. Wa qur rabbi adkhilni. Tidak boleh wa qul ra, tapi wa qur. Lam tidak dibaca lagi karena telah gabung kepada huruf ra. Wa qur rabbi adkhilni. Kemudian yang ketujuh adalah idgham syamsiyah. Itu apabila ada alif lam di mana huruf lamnya tidak dibaca karena setelah alif lam ini ada huruf yang tasydid. Contoh wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Huruf ta bertasydid sehingga huruf lam yang alif lam ini dia telah bergabung kepada huruf ta yang tasydid ini. Jadi tidak dibaca lagi. Wattini wazzaitun. Kemudian yang kedelapan adalah idgham kamil. Kajian dari idgham kamil ini adalah apakah sempurna atau tidak idghamnya. Idgham kamil ini idghamnya sempurna. Huruf yang pertama yang dilebur kepada huruf yang kedua, huruf yang pertama tidak terasa lagi karena dia telah melebur secara sempurna. Ini adalah idgham kamil. Contoh pada idgham bi gunnah nun sukun yang berjumpa dengan huruf nun. Lan nasbiru ala ta'am. Huruf nun yang pertama telah gabung secara sempurna kepada huruf nun yang berikutnya. Contoh pada huruf idgham mutajanisain. Idzalamu anfusahum. Idzalamu. Idzalamu. Huruf dha tidak dibaca lagi karena telah gabung secara sempurna kepada huruf dha. Idza. Kemudian idgham yang terakhir adalah idgham naqis. Kajiannya juga dari segi sempurna atau tidak. Idgham naqis ini adalah idgham yang tidak sempurna. Huruf yang pertama yang dilebur kepada huruf yang kedua, di situ masih ada tersisa pada huruf yang pertama. La im basatta ilayya yadak. Huruf to yang dilebur kepada huruf ta, namun masih ada sisa pada huruf to. La im basatta basaut. Ada sisa dari sifat itsbaqnya, masih ada antara lidah dan langit-langit berkumpul suara. La im basautta basautta. Seolah-olah baca to tapi enggak jadi, itu namanya idgham naqis. Kemudian hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya mengganti atau menukar. Jadi bunyi nun sukun atau tanwin kita ganti dengan huruf mim. Adapun dalam Quran, iqlab ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Cara bacanya ada dua. Boleh bibirnya ditutup rapat. Mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik. Boleh juga bibirnya dibuka sedikit, setipis kertas. Mim ba'di dzalik. Kemudian yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa ini artinya samar-samar. Jadi ikhfa ini ada dua pembagiannya. Yang pertama ikhfa hakiki. Kajiannya adalah nun sukun dan tanwin. Jadi apabila ada nun sukun dan tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang 15, maka dibaca dengan samar-samar dan berdengung, diarahkan kepada tempat keluar huruf yang 15 ini. Contoh nun sukun berjumpa dengan fa, maka dibaca dengung dan samar-samar, arahkan dengung samar-samar ini kepada tempat keluar huruf fa. Itunya bibir bawah berjumpa atau mendekat kepada ujung gigi seri paling atas. Yunfiquna amwalahum. Itu namanya ikhfa hakiki. Kemudian yang kedua ada namanya ikhfa syafawi. Kajiannya adalah mim sukun. Kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, dibaca juga dengan berdengung. Wa ma hum bimu'minin.
wa ma hum. Ini namanya ikhfa syafawi. Jadi sahabat Al-Quran itulah pembagian dari izhar, idgham, iqlab dan ikhfa yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.